Oke, jadi sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara penggunaan dari eh, prototype vibration meter atau secara sederhana alat pendeteksi getaran yang menggunakan sensor ADXL 345 sebagai pendeteksi getaran. Kemudian setelah kita mendapatkan data getaran eh, dalam satuan meter per sekon pangkat 2 atau dalam satuan percepatan, eh, untuk menganalisa lebih lanjut data getaran tersebut. Di sini saya menggunakan software MATLAB. Jadi tujuan eh, tujuan analisa lebih lanjut ini yaitu bagaimana cara mengetahui kecepatan serta simpangan yang terjadi pada getaran tersebut. Jadi untuk yang pertama, untuk mengetahui eh, kecepatan serta simpangan yang terjadi pada getaran tersebut, di sini kita perlu mengetahui frekuensi dominan yang terjadi pada getaran tersebut. Jadi eh, di sini saya menyediakan dua kode, dua kode program MATLAB. Yang mana yang pertama yaitu eh, bertujuan untuk mencari frekuensi dominan pada data getaran. Kemudian yang kedua, eh, di sini saya namakan filter data. Jadi kenapa saya namakan filter data? Jadi data eh, getaran yang sebelumnya kita ambil dalam satuan percepatan atau meter per sekon. Jadi kita perlu filter atau eh, mengurangi noise yang ada pada data getaran tersebut supaya memudahkan kita nantinya untuk melakukan integrasi untuk mendapatkan kecepatan serta simpangan yang terjadi pada getaran tersebut. Oke, mungkin yang pertama eh, di sini kita harus eh, melihat frekuensi dominan yang terjadi pada getaran tersebut untuk nanti dapat kita lakukan analisa lebih lanjut. Di di sini saya telah menyiapkan data getaran. Jadi pada kolom pertama ini merepresentasikan waktu dari getaran tersebut. Kemudian pada kolom yang kedua merepresentasikan data getaran dalam satuan meter per sekon atau percepatan. Kemudian di sini kita lakukan pemisahan data, yang mana di sini data waktu pada kolom 1, kemudian data set yang saya namakan data set atau data percepatan, data getaran pada kolom kedua. Kemudian kita plot dalam bentuk grafik untuk memudahkan kita melihat eh, grafik dari data getaran dalam satuan percepatan. Kemudian di sini kita lakukan eh, di sini kita lakukan analisa FFT, metode FFT atau Fast Fourier Transform untuk eh, untuk merepresentasikan frekuensi dominan dari data getaran ini. Jadi yang pertama eh, jumlah sampel dari data getaran ini yaitu 1000 sampel. Kemudian frekuensi sampling atau frekuensi pengambilan data yaitu 400 Hz atau pengambilan data yang mana eh, 1000 sampel dalam waktu dua setengah detik. Kemudian di sini kita lakukan plotting atau untuk melihat untuk membuat grafik frekuensi dominan
untuk memudahkan kita melihat frekuensi dominan yang terjadi. Kemudian di sini saya juga menggunakan grafik spektrogram untuk memudahkan kita melihat secara visual frekuensi dominan yang terjadi. Baik, mungkin langsung saja kita running. Di yang pertama, grafik yang pertama kita dapatkan yaitu grafik dari data percepatan data minta percepatan. Yang mana di sini hubungan antara akselerasi atau percepatan dalam satuan meter per sekon pangkat 2 dengan waktu. Yang mana ada 1000 sampel data dalam waktu 2,5 detik. Kemudian atau hasil grafik yang kedua kita dapatkan yaitu grafik frekuensi dominan yang terjadi, di mana di sini dapat kita lihat frekuensi dominan yang terjadi itu berada pada 98,04 Hz dengan besaran amplitudo yaitu 0,885. Jadi grafik ini penting nanti untuk kita gunakan untuk analisa lebih lanjut nantinya. Kemudian hasil grafik yang ketiga yang kita dapatkan yaitu grafik spektrogram. Jadi grafik ini sebenarnya hampir sama gunanya serta fungsinya dengan grafik frekuensi dominan atau grafik yang kedua tadi. Cuman grafik yang kedua tadi itu merepresentasikan secara spesifik frekuensi dominan yang terjadi. Cuman di grafik yang ketiga ini hanya merepresentasikan pada frekuensi keberapa amplitudo getaran atau amplitudo dari frekuensi getaran yang terjadi itu besaran dari amplitudo getaran yang terjadi atau amplitudo frekuensi getaran yang terjadi. Jadi setelah kita mengetahui frekuensi dominan dari getaran yang telah kita ambil sebelumnya, di sini langkah selanjutnya itu melakukan integrasi untuk mengetahui nilai kecepatan serta simpangan dari data getaran yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi sebelum mengintegrasikan data getaran dalam satuan meter per sekon atau percepatan, di sini kita perlu lakukan filterisasi pada data getaran tersebut. Yang mana di sini saya menggunakan filter low pass untuk mengurangi noise atau gangguan-gangguan yang terjadi pada data getaran percepatan. Kemudian jadi di sini merupakan nilai frekuensi cut off atau nilai frekuensi di mana nantinya kita harus memotong frekuensi ini. Jadi di sini kita harus fokuskan sebelumnya pada frekuensi dominan. Kemudian untuk mengatur frekuensi cut off-nya di sini kita hanya perlu melihat grafik kenaikan dari grafik frekuensi dominan ini. Jadi pada frekuensi 105 di sini
terjadi kenaikan amplitudo frekuensi menuju ke frekuensi 9,04. Jadi nilai frekuensi 105 ini kita dapat jadikan nilai frekuensi cutoff yang mana nantinya data getaran dengan frekuensi 105 ke atas ini akan diredam, yang mana tujuannya untuk meredam noise yang terjadi atau noise pada getaran. Kemudian di sini memfilter data getaran tersebut dengan fungsi fill. Kemudian langsung melakukan integrasi dengan fungsi contrast untuk mendapatkan nilai kecepatan yang terjadi. Jadi setelah dilakukan integrasi untuk mendapatkan nilai kecepatan, di sini kita perlu melakukan filter kembali untuk menghilangkan drift atau frekuensi di bawah dari frekuensi dominan data getaran yang terjadi. Dimana di sini nanti akan kita ganti. Sebelumnya kita harus fokuskan ke nilai frekuensi dominan ini. Jadi sebenarnya kita hanya perlu melihat secara visual saja di mana titik mula kenaikan dari frekuensi dominan ini. Jadi di sini saya tetapkan pada nilai 90 Hz, yang mana nantinya nilai 90 ini saya gunakan sebagai batas filter dari filter high pass untuk menghilangkan drift pada data velocity atau data kecepatan yang telah diambil sebelumnya, yang mana frekuensi di bawah 90 Hz ini akan diredam untuk menghilangkan nilai drift yang terjadi. Kemudian menggunakan fungsi fill untuk memfilter data kecepatan atau velocity. Kemudian mengintegrasikan nilai kecepatan untuk mendapatkan nilai simpangan dengan fungsi contrast. Kemudian setelah itu dilakukan kembali filterisasi pada nilai simpangan yang telah didapatkan untuk dengan tujuan juga untuk menghilangkan drift pada data simpangan. Kemudian kita lakukan plotting untuk melihat data percepatan yang telah difilter. Di sini juga kita melakukan plotting untuk melihat data kecepatan yang telah difilter. Kemudian yang terakhir kita lakukan plotting juga untuk mendapatkan nilai untuk melihat grafik dari simpangan yang telah difilter. Oke, setelah itu kita bisa langsung melakukan running pada program ini. Jadi di sini hasil dari filterisasi serta integrasi dari data
getaran dalam satuan percepatan yang telah didapatkan sebelumnya itu menghasilkan 3 grafik di sini. Yang pertama grafik akselerasi yang telah difilter, kemudian grafik kecepatan yang telah difilter, kemudian grafik simpangan yang telah difilter. Kemudian untuk melihat hasil dari integrasi data, atau untuk melihat nilai atau data dari kecepatan serta simpangan, di sini kita bisa langsung melihat pada kolom di samping ini, yang mana ini velocity filter rate yang merupakan nilai dari kecepatan yang telah difilter atau hasil akhir dari integrasi dari data percepatan untuk mendapatkan nilai velocity ini. Kemudian di sini juga displacement filter rate atau nilai simpangan yang telah difilter, yang mana hasil akhir dari proses integrasi data velocity atau kecepatan untuk mendapatkan nilai simpangan. Yang mana selanjutnya data ini dapat kita copy, kemudian kita backup sesuai dengan kebutuhan kita selanjutnya nanti. Jadi mungkin itu saja sebenarnya cara untuk menganalisa data lebih lanjut yang telah didapatkan sebelumnya untuk mendapatkan nilai kecepatan serta simpangan. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.